Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata muallif pengarang kitab ini, itulah Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Semoga Allah memberi manfaat kepada ilmunya dan sekaligus juga manfaat tersebut tercurah kepada kita semuanya. Wa qadin tahajjutu fihi manhajat tashili wat tabsiti wa fakki ibaratil fuqaha'i wallati asbahat kasiran ma yastas'ibuha ammatun nasi fi hadzal zamani. Jadi kalau membaca nahu baca bahasa Arab ini eloknya di ujung-ujungnya pun dibaris supaya jelas bahwa apa barisnya. Tapi kalau ragu-ragu tak usah, wakaf saja. Dan sesungguhnya aku telah menempuh jalan, atau kita katakan mencari jalan atau metode. Fihi padanya, pada kitab ini, manhajat tashil, yaitulah metode memudahkan, ya, wat tabsit, dan lebih kurang mudah, ringan, ya, gampang kok bahasa apanya. Wa fakki ibaratil fuqaha'i, dan membuka ungkapan-ungkapan ulama fikih, wallati asbahat kasiran ma yastas'ibuha ammatun nas, dan yang sekarang ini sangat banyak yang ibarat-ibarat yang menyusahkan, yang yastas'ib, yang berat atau susah sukar oleh kebanyakan manusia, masyarakat lah kita bilang. Nas di situ manusia, fi hadzal zaman, pada zaman ini. Jadi gunanya kita membaca muqaddimah muallif, pengarang, adalah biasanya pengarang itu akan menyebutkan metode yang akan dibuatnya ketika mengarang buku ini. Maka katanya tadi, kita ulang balik, dan sesungguhnya telah buat jalan padanya, pada kitab pengarang kitab ini, adalah metode mudah dan gamblang. Tabsit itu gamblang, wa fakki, dan membuka ungkapan-ungkapan ulama fikih, dan yang jadilah kebanyakan ungkapan-ungkapan tersebut tadi banyak yang memberatkan atau menyukarkan oleh kebanyakan manusia pada zaman ini. Maksudnya apa? Bahwa dimudahkannya, isi tetap isi yang lama, tetapi cara sajian, begitu juga ibarat-ibarat ataupun ungkapan-ungkapan, istilah-istilah dipermudah. Jadi itu enaknya kita membaca kitab baru nih, ya. Bukan berarti kita meninggalkan kitab lama, tidak. Tapi ungkapan itu sangat sukar. Ungkapan-ungkapan ulama terdahulu, ibarat-ibaratnya, istilah-istilahnya. Ya, tentu kita, ya begitulah rupanya manusia. Semakin jauh kita dari masa keemasan para nabi, salafus saleh dulu, maka semakin himmah itu, keinginan untuk mendapatkan ilmu itu tambah rendah, tambah menurun. Maka oleh karena itu diperlukan para ulama-ulama, ya, untuk memudahkan lagi, tapi isi masih tetap sama. Bal wa kasirun min talabatil ilmi hatta yakuna fi mutanawili aidihim. Bahkan
bukan hanya ammatun nas katanya, bukan hanya kebanyakan manusia saja atau masyarakat, bahkan banyak dari kalangan penuntut ilmu pun sukar mengungkapkan atau membuka ungkapan-ungkapan istilah tadi. Ya, bahkan wa kasirun, kebanyakan daripada penuntut ilmu, hatta yakuna fi mutanawili aidihim, sehingga orang yang yang mereka di depan mereka sendiri pun, ya, seorang mungkin bukan hanya murid tapi guru sendiri pun sampai sekarang ini agak sukar, banyak yang sukar untuk membuka ungkapan-ungkapan atau istilah tadi. Hatta yakuna fi mutanawili aidihim, sehingga adalah pada yang di hadapan mereka, yang mudah mereka capai, yang bisa mereka capai. Fatashula qira'atuhu wa yasra'u fahmuhu, maka dengan usaha saya tadi itu, kata pengarang, aku mudahkan metodenya, kemudian aku gamblangkan, kemudian aku buka tadi istilah-istilah tadi, ibarat-ibarat ulama faqih tadi, sehingga apa? Fatashula qira'atuhu, maka mudahlah membacanya, wa yasra'u fahmuhu, dan cepatlah pahamnya. Ya. Wa atanaitu bi ahammil masailil lati yatatarraqu ilaiha talabatul ilmi min mudarrisina wa talamidha fi durusi halaqatihim. Wa'tanaitu bi, kalau kita tengok kamus, wa'tanaitu bi, aku sungguh-sungguh i'tanabi berarti aku bersungguh-sungguh, aku pilih atau aku maksudkan dengan sungguh-sungguh, aku tujukan dengan sungguh-sungguh. I'tana itu dari ania. I'tana itu aku tujukan dengan sungguh-sungguh bi ahammil masail, dengan masalah-masalah penting. Kalau bahasa Arab begitulah, yang penting dari masalah. Kalau bahasa kita masalah-masalah penting. Kalau bahasa Arab bi ahammi, yang penting dari masalah-masalah. Ya. Allati yatatarraqu ilaiha talabatul ilmi, yang yang menyentuh kepadanya pelajar-pelajar ilmu. Yatatarraq ini yang terketuk begitulah, atau menyentuh atau menjalani dari thoriq, ya. Yatatarraq, yang menjalani kepadanya penuntut-penuntut ilmu dari para guru-guru dan murid-murid, fi durusi halaqatihim, pada pengajian-pengajian halaqah-halaqah mereka. Hatta yakuna hadzal kitaba adudan, hatta yakuna hadzal kitabu, maaf salah baris ini ya. Hatta yakuna hadzal kitabu adudan qawiyan. Jadi hadza itu menjadi apa? Menjadi isim daripada kana. Jadi hadza, kemudian alkitab menjadi apa? Menjadi bukan, menjadi apanya? Menjadi badal. Setelah hadza ada alif lam. Hatta yakuna hadzal kitabu adudan qawiyan, ya. Sehingga jadilah kitab ini adu dan qawiyan, penyokong yang kuat, ya. Penyokong yang kuat lahum, bagi mereka. Siapa tadi? Guru-guru, para murid-murid, juga para penuntut ilmu. Fi tadrisil mutuni, pada mengajarkan matan-matan. Wa fahmi syuruhi wal hawasi,
dan pada memahami syarah-syarah dan juga hasiah-hasiah. Jadi ada matan itu teks ringkas disyarahkan namanya syarah, ya. Syarah itu disyarahkan lagi namanya hawasi atau hasiah. Kreatif orang-orang dulu, ya. Nah, kalau kita tidak, kalau udah dikarang guru-guru kita mengarang lagi yang lain. Kalau orang itu tidak, macam merasa bersalah dia melampaui guru, tapi disyarahkannya, dielokkannya lagi, ya, diperbaik, ditambahnya, nah, yang paling ini, ya. Baru murid berikutnya pula mensyarahkan lagi, menyempurnakan lagi, ya. Wa'tanaitu bihasdis sunani wal adabi fi kulli babin wa tartibiha ala hasabi amaliha wa waqtiha liyasluha limutali'ihi al-amalu bihi. Wa'tanaitu, dan aku bermaksud dengan sungguh-sungguh bihasdis sunan. Ini hari itu tak dapat, tapi alhamdulillah sudah tengok kamus. Artinya hasad itu untuk mengkumpulkan. Bihasdis sunan, mengkumpulkan sunnah-sunnah. Wal adab, dan adab-adab. Fi kulli babin, pada tiap-tiap bab. Nah, ini metode kedua dari para pengarang ini, juga dikumpulkannya sunnah-sunnah, ya. Contohnya sunnah-sunnah wudu, ya, adab-adab, umpamanya adab istinja bagaimana, ya, fi kulli babin, pada tiap-tiap bab. Wa tartibiha, dan menyusunnya, mentertibkannya, ala hasabi amaliha, atas sekira-kira macam mana mengamalkannya, ya. Wa waqtiha, dan juga menyebutkan waktunya, liyasluha, supaya memudahkan, limutali'ihi, bagi orang yang mempelajarinya, memutalaahnya, ya, al-amalu biha, mengamalkan dengannya. Liyasluha limutali'ihi al-amalu biha. Jadi amalu itu i'rabnya apa? Fa'il. Asal usulnya liyasluha al-amalu biha limutali'ihi. Begitu. Jadi didahulukanlah itu jar majrurnya. Asal usulnya al-amal itu setelah fi'il berarti fa'il. Yashul fi'il, ya, fi'il mudhari. Dibuat yashula karena masuk lamnya. Nah, maka setelah itu al-amalu menjadi fa'ilnya, limutali'ihi tentu jar majrur, biha pun jar majrur. Wa qad azkuru ba'dal adillati al-muhimmati li ba'dil ahkami fil matni awit ta'liqi. Sampai situ saja. Dan sesungguhnya azkuru, aku menyebutkan ba'da, sebahagian dalil-dalil yang penting, al-muhimmah, yang penting, li ba'dil ahkam, bagi sebagian hukum-hukum, fil matan, di teks matan, teks asal matan, di kitabnya lah, awit ta'liq, ataupun di catatan kaki bawah, nota kaki, ya. Ta'liq itu apa? Komentar di bawah. Wa dzakartu katsiran minal adillati, dan aku sebutkan secara banyak dari dalil-dalil, minal adillatil mabniyati, dari dalil-dalil yang bukan mabniyah, apa namanya, al-mubinati, al-mubinah, ya, minal adillatil mubinati, dari dalil-dalil yang jelas, li fadilati ba'dil a'mal, bagi kelebihan sebahagian amal-amal, as-salihati, yang amal-amal yang baik, liya ba'atha qari'aha alal iqbali 'alaiha, untuk menggerakkan. Bahasa dari ba'atha ini kan mengutus, menggerakkan. Dia ba'atha, untuk menggerakkan qari'aha, akan si pembacanya,
untuk menggerakkan akan si pembacanya alal iqbali alaiha, atas atau untuk iqbal, bersedia siap mengamalkannya, alaiha, ke atas. Wa dzakartu ba'dal masailil asriyati, dan aku sebutkan sebahagian masalah-masalah terkini, asriyah, asriyah terkini ataupun masa kini, masa sekarang, kontemporer, begitu ya. Allati yakthuru su'alu anha, yang banyak pertanyaan-pertanyaan tentangnya, anha, tentangnya. Wastashhadtu kasiran bil manzumatil fiqhiyatil mubarakati Safwatiz Zubadi lil allamati Ahmad bin Arsalana. Wastashhadtu, dan aku apa cocok ini? Wastashhadtu, berhujjah atau membuat dalil, hujjah, kasiron, mengambil dalil. Wastashhadtu, aku mengambil dalil, mengambil hujjah, kasiron, banyak, bil manzumatil fiqhiyah, darilah eloknya begitu, dari manzumah, kitab syair fikih. Manzumah itu kitab syair fikih al-mubarakah, yang diberkati, namanya Safwatiz Zubad, yang dikarang oleh al-allamah, yang berilmu, yang alim, allamah Ahmad bin Arsalan, yaitu Ahmad bin Arsalan, atau selalu disebut dengan Ibnu Arsalan. Ala tariqati Syekhina al-Habibi Zaini fi tadrisihi, yaitu menurut metode Syekh guru kami Habib Zain Habib Zain fi tadrisihi, pada mengajarkannya. Wa hiya tariqatu ulama'ina asy-Syafi'iyyati, wa hiya tariqatu ulama'ina asy-Syafi'iyyati fi Hadramauta wal Hijazi wa ghairihima fil istishhadi wal istidlali katsiran biha. Dan itulah, dan dianya atau itulah metode ulama-ulama asy-Syafi'iyah, ulama-ulama kita asy-Syafi'iyah pada ataupun di Hadramaut, Tarim, dan Hijaz. Ya, Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, fil istishhad, pada mengambil dalil, ya, wal istidlal serupa itu, istishhad dengan istidlal serupa, kasiran biha, kebanyakan dengannya apa? Dengan kitab tadi Safwatiz Zubad. Wa dzalika mimma yab'atsu 'inda at-talibi himmatun atau himmatan. Wa dzalika mimma yab'atsu 'inda at-talibi, apa pada situ Ustaz? Himmatan. Ya, maf'ulun bih. Wa dzalika mimma yab'atsu 'inda at-talibi himmatan fi hifdhiha wa yahfadhu masailaha wallati ta'tabiru zubdatal fiqhi kama sammaha nadhimuha. Yang demikian dari sesuatu yang menggerakkan di sisi ataupun pada pelajar, menggerakkan apa? Himmatan, keinginan ataupun keinginan kuat pada menghafaznya, maka menghafazlah
pelajar tersebut masalah-masalahnya, dan yang dianggap zubdah ta'tabiru zubdata tu'tabaru, minta maaf barisnya salah ya, wallati tu'tabaru bina majhul, wallati tu'tabaru zubdatal fiqhi kama sammaha nadhimuha, dan yang dianggap sebagai zubdah. Zubdah ini adalah inti, isi, fiqih, sebagaimana menamakan akannya oleh pengarang syair tersebut. Jadi rupa-rupanya kebanyakan ulama di Tarim, Hadramaut, dan juga Hijaz, Makkah dan Madinah, mereka tak lupa mengambil dalil dari kitab Zubdah ini, Safwatuz Zubat. Maka oleh karena itu kalau ada kitab kita ini sangat bagus. 3 ilmu dihimpunkannya di situ. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, dan bahkan ada ilmu tasawuf. Nah. Dan yang masyhur kita dengar syairnya termasuk ya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Orang yang alim, yang mengetahui, bi ilmihi lam ya'malan, tapi tak ilmunya tak diamalkan, malah dilanggarnya hukum-hukum Allah. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia lebih dulu nanti disiksa daripada penyembah berhala. Itu adalah syair daripada Ibnu Arsalan. Oke, jadi dengan adanya metode syair-syair ini, sehingga keinginan kuat para pelajar untuk menghafalnya akan lebih mudah. Ya, oleh sebab itu kita lihat aktifnya orang Arab, ulama-ulama kita itu, ya, ada sampai 1000 bait. Siapa itu? Alfiyah Ibnu Malik. Bukan saja tentang nahwu, rupa-rupanya tentang ulumul hadis pun ada alfiyah. Alfiyah tentang ulumul hadis, ya. Dan ini disyarahkan oleh ulama kita juga dari Kediri, siapa namanya. Jadi bukan tanggung-tanggung ulama kita. Jadi dengan cara metode syair-syair itu akan lebih mudah orang menghafalnya, karena dilagu-lagukan, disenandungkan, kok bahasa kitanya. Kemudian intisari daripada fikih itu sudah ada di situ. Itulah kitab Matan Az-Zubat atau Safwatuz Zubat tadi. Baiklah, wa hawaltu ala qadri mutala'ati ad-dha'ifati jam'a shattatil fawaidi wa ahammil masaili wal alghazi wal hawasilil fiqhiyati murattabatan tartiban. Wa hawaltu ala qadri mutala'ati ad-dha'ifati jam'a shattatil fawaidi wa ahammil masaili wal alghazi wal hawasilil fiqhiyati murattabatan tartiban yusahilu ala talibi wa'yaha wastihdaraha. Wa hawaltu, aku mencoba, ya, ala qadri mutala'ati, atas ukuran mutala'ahku, gitu, atas setakat, kok bahasa Malaysia ini setakat kemampuan mutala'ahku. Ad-dha'ifah, yang dhaif ini tentunya ini tawadu daripada pengarang Syekh Hasan Al-Kaf, ya. Ya, aku mencoba, hawaltu jam'a shattatil fawaid, mengumpulkan bermacam-macam faedah-faedah, wa ahammil masail, dan masalah-masalah yang penting, wal hawasil al fiqhiyah, dan isi atau intisari dari fikih,
murattabatan tartiban, yaitulah disusun dengan susunan yang elok, yang rapi. Usahilu ala talibi wa'yaha, akan memudahkan ke atas para penuntut wa'yaha, memahaminya, wastihdaraha, dan menghafalnya. Istihdar itu menghafal bisa. Wa qad azkuru ba'dal masailil mukhtalafi fiha wa ubayyinul khilafa khususan bainal imamaini syihabi Ahmad bin Hajar al-Haytami wasyamsi Muhammad bin Ahmad ar-Ramli. Dan sesungguhnya aku menyebutkan sebahagian masalah-masalah khilaf yang ada perbedaan pandangan fiha, padanya, pada kitab ini, wa ubayyinul khilaf, dan aku jelaskan, terangkan perkhilafan ataupun perbedaan pandangan tadi, khususan terutama perbedaan antara pandangan dua imam. Itulah as-syihab. Syihab itu bercahaya-cahaya, artinya gelarnya itu Ustaz, laqab. Itulah dua imam. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami dan juga Imam Muhammad bin Ahmad ar-Ramli. Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam ar-Ramli. Fil matni wa ta'liq, aku letakkan kadang-kadang di matan, di teks atau di komentar bawah ataupun catatan kaki. Waqad la ubayyinuhu, dan terkadang la ubayyinuhu, aku tidak menjelaskannya. Wakila qaulihima mu'tamadun fil amali wal fatwa, dan tiap-tiap perkataan atau pandangan, qauli itu lebih bagus pandangan atau pendapat keduanya, mu'tamadun adalah mu'tamad, kuat, fil amali wal fatwa, di dalam untuk diamalkan dan juga untuk difatwakan. Jadi sudah terkenal sebenarnya dua imam inilah mutaakhir daripada kalangan Imam Syafi'iyah. Mutaakhir Syafi'iyah akan merujuk dua ini saja. Ya, kalau tidak Ibnu Hajar al-Haytami ataupun Imam Ramli. Ya, sedikit lagi kita habiskan. Waqad, halaman 26 kalau di kitab saya. Waqad aradtu hadzal kitaba qabla hadhihi at-tab'ati ala aksara min alimin. Kenapa aksara? Dari kitab. Ala afdala. Apa itu? Ismullahil syarif kan? Ala aktsara min alimin min suyukhina iltimasan li barakati du'aihim wa nasaihihim wa taujihatihim. Wa qad aradtu hadzal kitab, dan sesungguhnya aku bentangkan. Apa bentangkan ini? Aradtu, aku bentangkan kitab ini qabla hadhihi tab'ah, sebelum cetakan ini. Kepada siapa? Ala aktsara min alimin, atas kebanyakan daripada orang alim, min suyukhina, dari guru-guru kita, guru-guru kami, iltimasan, untuk mengambil berkat, ya. Iltimasan itu mengambil, libarakati du'aihim, bagi keberkatan doa mereka, wa du'aihim wa nasaihim, dan nasihat-nasihat mereka, wa taujihatihim, dan tunjuk ajar mereka ataupun arahan-arahan, begitu. Wa kadzalika katsirun min ikhwati talabatil ilmi talabtu minhum iktirahatihim
wa irsyadatihim. Dan demikian juga, artinya demikian apa? Aradtu, aku bentangkan, aku kasihkan, aku bacakan, edar-edarkan kepada kasirun min ikhwati, kebanyakan daripada saudara-saudaraku, artinya yang sama-sama sepangkat dengan Syekh Al-Kaf lah, Hasan Al-Kaf, talabatil ilmi, para pelajar penuntut ilmu. Talabtu minhum, aku minta dari mereka, iqtirahatihim, komentar-komentar mereka, ataupun ialah komentar, wa irsyadatihim, dan petunjuk-petunjuk mereka, ataupun ialah fajazallahul jami'a kullal khair, fajazallahul jami'a kullal khair, maka Allah lah yang membalas semuanya, kullal khair, balasan yang baik. Wa qad qaddama syekhuna Al-Habib Zaidun lil kitabi bi muqaddimatin fil hassi ala talabit ta'allum wat tafaqquh fid din. Wa qad qaddama, dan sesungguhnya telah memberi muqaddimah ataupun menyampaikan muqaddimah. Siapa? Syekhuna, guru kita yang mulia, Habib Zaid, lil kitab, bagi kitab ini, bi muqaddimatin, dengan pendahuluan, fil hassi, pada menggalakkan, menyarankan, alat ta'allumi, untuk menuntut ilmu, wat tafaqquhi, dan memahami ilmu, fid din, di dalam agama. Summa qaddamtu lahu bi muqaddimatin ukhra muhimmatin la yasa'u talibal ilmi jahluha alal madhhabi wa a'immatihi wa kutubihi, wa atba'tuha bimabadi'il fanni wal ahkamis syar'iyyati. Apa ini? Fafikhil ibarati min hadzal kitab. Ibadati, minta maaf. Fafikhil ibadati min hadzal kitab. Summa qaddamtu lahu bi muqaddimatin, kemudian aku buat muqaddimah, pendahuluan baginya, bagi kitab ini, bi muqaddimatin, dengan muqaddimah, pendahuluan ukhra, yang lain, muhimmatin, yang sangat penting, la yasa'u talibul ilmi jahluha, ya, tak boleh penuntut ilmu jahil daripadanya, anil madhhabi, daripada pendahuluan tentang madhab tadi, wa a'immatihi wa kutubihi, dan imam-imamnya, ataupun ialah imam-imam mazhab itu, dan juga kitab-kitabnya. Wa atba'tuha bi mabadi'il fanni, dan aku iringkan dengan mabadi'il fanni, itu dengan pengetahuan dasar tentang ilmu fikih. Biasanya hadduhu, ta'rifnya, ya, ada 10 itu. Setiap ilmu itu ada 10, ada ta'rifnya, ada nisbahnya, ada nanti maudu'nya, wadi'nya, ya. Maka Syekh Hasan Al-Kaf membuat juga, diiringkannya muqaddimah tadi dengan catatan-catatan yang dipentingkan oleh para pelajar ilmu. Itulah mabadi'il fanni wal ahkamis syar'iyyah, dan juga tentang hukum-hukum syarak. Fa fiqhil ibadat, maka dimulai dengan fikih ibadat, min hadzal kitab, dari kitab ini. Wallahal karima as'alu, wallaha, ya, maf'ulun bih muqaddam. Wallahal karima as'alu, asal usulnya apa?
as'alullahal karima wa as'alullahal karima ayyamunna alaina wa ala jami'il muslimina birridal akbari fi khairin wa lutfin wa afiyah. Akan Allah yang karim, yang mulia, yang dermawan saja as'alu, aku meminta. Nah, disitulah pula kalau didahulukan wallahal karim. Berbeda kalau wa as'alullahal karim. Jadi kalau sudah didahulukan dia dalam ilmu balaghahnya itu menjadi adatu hasrin. Nah, dia menjadi apa namanya? Adatu hasrin ini apa? Hasr. Fokus hanya Allah saja. Hanya Allah yang karim saja. Serupa kata-kata innamal itu. Innamal a'malu binniyat. Nah, dari sudut balaghah kalau sudah didahulukan maf'ulun bihnya ada makna hasr. Wallahal karima, hanya Allah saja, akan Allah saja yang karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. As'al, aku meminta. Ayyamunna alaina, bahwa Allah menganugerahkan ke atas kita, wa ala jami'il muslimin, dan atas orang-orang muslim, birridha al-akbar, dengan keridhaan yang besar. Allah kalau sudah ridho yang besar itu apa? Memberi rahmat. Berarti kalau memberi rahmat kita apa? Memasukkan kita ke surga lah. Itunya. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi amal itu apa? Amal itu ibaratnya macam modal. Macam kit saya jual rumah. Saya bilang, siapa yang nak beli rumah saya? Harganya contoh harganya 100 juta. Maka modal untuk membeli rumah itu duit 100 juta. Maka para orang yang mengetahui iklan itu tadi berebut. Nah, dicarinya lah modal 100 juta. Maka modal 100 juta itu udah ada, maka dia pun mendatangi. Aku Ustadz hendak beli rumah Ustadz. Ada yang dengan sombongnya, kocik kalinya murahnya rumah Ustadz 100 juta. Kecil bagi aku Ustaz, bisa ku bayar lebih dari itu, bisa Ustaz. Kemudian ada pula lagi, kurang duit Ustaz, tapi beginilah yang mampu ku. Memang aku tak adalah daya dan upaya, kurang masih duitnya. Jadi sebenarnya saya yang memilih, saya pilih. Ondak yang tadi yang sombong tuh, saya tak ondak yang sombong. Ada modalnya 100 juta, tapi dia sombong. Kira-kira begitu analoginya. Maka yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kasih sayangnya, apatah lagi modal amal kita itu, di berapalah amal kita? Sebanding manalah amal kita? Tapi mesti dua-duanya dijalani. Artinya kita juga mesti berusaha mencari modal itu tadi, yang 100 juta. Nah, kalau sorga pula menjalani ini jalan-jalan ahli sorga, beramal soleh. Tapi intinya Allah yang memilih hambanya. Tidak siapa yang memasukkan. Walaupun Allah memasukkan hambanya ke sorga itu dengan rahmatnya, rahmat Allah itu akan tertumpu kepada orang-orang yang beriman saja. Oke. Ayyamunna alaina, bahwa menganugerahkan ke atas kita, wa ala jami'il muslimin, dan juga ke atas semua orang-orang muslim, birridha, dengan ridha al-akbar, fi khairin wa lutfin wa afiyah, pada kebaikan dan pada kasih sayang, ialah lutfin, kira-kira lemah lembut Allah, wa afiyah, dan juga keselamatan. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah juga menjadikan akannya kitab ini khalisan liwajhil karim, ikhlas, karena mengharap zat Allah yang karim. Wa muqarriban ya,
wa muqarriban di jannatin na'im, dan juga kitab ini semoga menjadi mendekatkan kepada sorga yang naim dan sorga naim. Wa qurrata ainin li sayyidil mursalin, dan menjadi penyejuk mata bagi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Moga-moga Allah mencurahkan rahmat ke atasnya dan ke atas ahli keluarganya dan sahabatnya, dan juga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi, tasliman katsira, kesejahteraan yang banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Baiklah, ini kemudian berikutnya muqaddimah fil madhab. Jadi kita membaca muqaddimah dari Syekh Hasan Al-Kaf ini supaya tahu kita metodenya macam mana, bahwa kitab yang dikarangnya ini bukan tanggung-tanggung, sudah dibacakannya kepada guru yang mulia, itulah Habib Az-Zain, ya, Habib Zain. Kemudian setelah itu dibacanya habis, kemudian Habib Zain mengkomentari, kadang menambah, kadang mengurang, ya. Nah, kemudian diberikannya lagi kepada syekh-syekh yang lain, ya. Masya Allah. Jadi kitab ini cukup hebat. Nah, oleh sebab itu ialah pilihan Buya kita, Buya Trisandi, tentunya lah yang bagus. Oke, baiklah, kita teruskan. Muqaddimatun fil madhabis syafi'i, muqaddimah atau pendahuluan pada madhab Imam As-Syafi'i. Penting untuk kita ketahui, karena bagaimana sebenarnya latar belakang mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita mesti tahu, jangan hanya kita bermazhab Syafi'i tapi kita tak tahu apa latar belakangnya. Bahkan Imam Syafi'i itu pun muassisnya, pengasas mazhab itu kita tak tahu. Oleh sebab itu kita akhirnya kebingungan ketika ada orang yang merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Bahkan kalau di Malaysia itu ada menteri, salah satu menteri namanya Syafi'i Abdul, ya. Kalau ada orang-orang yang merendahkan itu, Syafi'i Abdul kah? Jangan begitu, tak boleh kita merendahkan Imam. Dan tentunya kita sendiri yang bermazhab Imam Syafi'i mesti mengetahui. Oleh sebab itu muqaddimah ataupun pendahuluan yang dibuat oleh Syekh Hasan Al-Kaf ini sangat penting untuk kita baca. Muqaddimatun fil madhabis syafi'i, pendahuluan tentang ataupun pada menjelaskan mazhab Imam As-Syafi'i. Awalan muassisul madhabi, yaitu pembahasan pertama tentang muassis, pengasas mazhab Imam Syafi'i ini. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib. Dianya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib. Ya, tentunya Al-Muttalib ini dari waqad sannafa fi manaqibi hadzal imam al-azim ta'ifatan minal a'immah kal Hafiz Ibni Abi Hatim wal Imam Al-Baihaqi wal Imam Fakhruddin Ar-Razi wal Hafiz Ibni Katsir wa hadhihi matbu'atun. Sudah banyak sebenarnya tentang keturunan Imam Syafi'i ini dikarang oleh para ulama, termasuklah Ibnu Hafiz bin Abi Hatim, Imam Al-Baihaqi, begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Hafiz Ibnu Katsir. Oke. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Bertemu pada nasabnya, keturunan jalur silsilah keturunan Imam Syafi'i ini bertemu pada nasabnya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf, pada neneknya, atoknya, minta maaf, atok ya, pada atoknya atau kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzah,
bi Ghazzata sanata mi'ah wa khamsina lil hijrah. Lahir di Gazzah. Gazzah yang sekarang Ustaz, iya. Jadi Gazzah Palestina itu bukan tanggung-tanggung gitu. Pada tahun 150 lil hijrah. Berarti termasuk kurun yang diberkati Imam Syafi'i ini. Inilah salaf sebenarnya, salafus saleh ya. Ya minta maaf, bukan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah 500-an. Jauh sudah tidak lagi kurun yang dikatakan Nabi sebaik-baik kurun adalah qarni, apa zamanku ataupun masaku ataupun iyalah. Wa humila ila Makkah, dan dibawa Imam Syafi'i itu ke Makkah. Wa talabal ilma ala syaikhihil imami Khalid ibn Muslimin Az-Zanji mufti Makkah, dan menuntut ilmu Imam Syafi'i menuntut Imam Syafi'i al-ilma akan ilmu ala syekhihi, yaitu kepada gurunya, itulah Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji mufti Makkah ketika itu. Wal Fudail bin Iyad wa Subyan bin Uyainata wa ghairihim, dan juga Imam Syafi'i belajar kepada Fudail bin Iyad dan Subyan bin Uyainah wa ghairihim, masyaallah fuqaha Makkah. Thumma rahala ila al-Madinati wa umruhu 12 sanatan. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke kota Madinah, dan ketika itu umurnya 12 tahun. Wa hafizal Muwatta', dan Imam Syafi'i menghafaz kitab Muwatta' kullahu, semuanya, seluruhnya. Fi tis'i ayyamin, dalam masa 9 hari. Masya Allah. Kalah komputer ya kan. Muhayya'an nafsahu limulazamatil Imam Malik, sebagai persediaan dirinya untuk melazimi Imam Malik. Masya Allah. Dia belum lagi menuntut kepada Imam Malik, dia hanya adab kepada guru. Dia tidak belajar kepada Imam Malik, ukarang eloklah ku hafal dulu kitab kitab Muwatta, kitab hadis. Kita tidak, udah berguru pun kita hafal. Kalau di Imam Syafi'i belum berguru sudah dihafalkan. Summa akhadha anil imami malikin hatta sara a'lama tullabihi. Kemudian dia mengambil ilmu anil imamil malikin, dari Imam Malik, hatta sara a'lama tullabihi, sehingga jadilah Imam Syafi'i itu yang paling alim dari pelajar-pelajar. A'lama yang paling alim, isim tabdil. Sara jadilah. Ya. Wa akhadha an ahlil Madinati wa Makkah, dan dia juga mengambil ilmu dari penduduk, tentunya bukan penduduk Madinah, penduduk biasa-biasa, tentunya ahli yang maksud ini ulama Madinah dan ulama Makkah. Wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil khamisati asyara min umrihi, dan sudah mampu untuk berfatwa. Ta'ahhala itu mampu, ahli, kira-kira begitu, ahli dan ahli atau mampu untuk berfatwa, dan dianya adalah 15 tahun dari umurnya. Kita 50 tahun pun belum bisa fatwa.
Imam Syafi'i 15 tahun sudah mampu. Ya, ya. Menghafal Muwatta 9 hari. Ya. Awak tadi guru betul tak? Iya, masya Allah. Ini sebenarnya. Oke. Wa akhadha an ahli al-Madinati wa Makkah. Sudah itu ya. Sudah tadi ya. Ma'a ma'rifatihi bi asy'aril Arabi wa ulumil lughati. Nah, di samping itu bukan hanya dia mampu untuk berfatwa dan umurnya 15 tahun, tapi dia mengetahui syair-syair Arab dan ilmu-ilmu bahasa. Kalau kita buka ilmu bahasa itu ada 10, ya. Pikir hanya nahwu sorof saja. Rupanya ilmu bahasa, ilmu balaghah saja udah 3, ya. Nah, ada badi, ilmu ma'ani dan ilmu bayan, ya kan? Nah, begitu juga ilmu arud, ya, menimbang-nimbang syair. Ada 10 kalau tak salah, ya, di kitab Kawakibud Durriyah disebutkannya ada 10 ulumul arabiyah. Hatta innal asma'iyya rawiyatu asy'aril arabi istafada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilati bani Hudzailin, sehingga Asma'i ini periwayat syair-syair Arab. Istafada mengambil manfaat, mengambil faedah, meminta atau mengambil faedah minhu dari Imam Syafi'i. Wa akhadha anhu, dan ia Asma'i itu mengambil darinya, dari Imam Syafi'i, asy'ara qabilati bani Hudzailin, syair-syair kabilah Bani Hudzail. Lah, padahal Imam Asma'i ini adalah periwayat syair-syair Arab. Tapi dia mengambil syair itu dari siapa? Dari Imam Syafi'i, terutama ketika syair-syair qabilahnya Bani Hudzail. Bani Hudzail ini hebatnya Imam Syafi'i, ya. Jadi sebenarnya kehebatan imam-imam itu dulu, jangan orang sekarang menganggaplah imam fikih saja. Siapa bilang fikih? Siapa bilang fikih saja? Ya. Semua ilmu ada, bisa. Ya. Contoh Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani ini, orang menganggap ilmu hadis saja, tidak. Ternyata Syekh Yasin Al-Fadani, waktu itu alhamdulillah saya berangkat haji 2016. Kemudian waktu itu ada haul ulang tahun, haul kewafatan, haul. Maka ada di situ dari Syam, murid-muridnya dari Syria, bahkan Syekh Ali Jum'ah pun muridnya juga, bekas mufti Mesir. Ya. Ada, ialah Syekh Yasin Al-Fadani orangnya tegas dan dia berprinsip, dia tak mau tak mau dengan selain mazhab apalah kita katakan mazhab ulama-ulama dulu, mazhab baru. Dan waktu dia itu sudah ditekan kalau onda masih dibuka sekolah seperti Sholatiyah. Kalau Syekh Yasin Al-Fadani dia mengajar di Darul Ulum, maka mesti dia mengikut kurikulum, ya kita katakan salafiyah lah atau wahabiyah. Maka Syekh Yasin dengan kawan-kawannya tak onda, udahlah tutuplah Darul Ulum. Sedangkan yang ada sampai sekarang masih Sholatiyah kucing-kucingan. Ya, ketika datang mufattish, pemeriksa pengawas, maka diambillah kitab-kitab
kitab-kitab kurikulum apalah kita katakan, kurikulum Wahabi ataupun Salafi, kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Syekh Yasin Al-Fadani langsung dia tegas, dia bilang sudah tutup kalau minta ada izin. Tapi rumah dia tempat kunjungan para syekh-syekh. Artinya orang yang berangkat haji kalau tidak singgah syekh-syekh itu ke rumah dia tak puas. Artinya apa? Ingin menambah. Dari mana? Dari Maroko datang muhaddis menuntut ilmu ke dia, sekurang-kurangnya membacakan hadis atau minta ijazah kepada dia. Jadi ketika meninggalnya dia kan, maaf cakap kita katakan, ialah karena kuat dia dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, maka dia banyak dicemooh oleh ulama-ulama yang berseberangan. Maaflah kita bilang berseberangan. Oleh karena itu ulama ini saya dapatkan waktu haulnya itu hari itu. Ada khalifahnya dari, saya lupa siapa namanya khalifahnya itu, yang dari Syam, dia waktu itu memimpin haul itu. Maka banyak yang salah satu yang ada mencemoohkan dia, ya, tak ondak menuntut ilmu ke dia, tak ada itu, ilmunya tak ada itu. Karena apatah lagi memang ada diriwayatkan betul atau tidak, Syekh Yasin Al-Fadani memang pas macam kalau udah pakai oblong dia pas macam orang Indonesia, orang Padang, ya. Tapi kalau pakai jubah macam orang Arab lah. Ada katanya riwayatnya bahwa dia merokok. Wah itu paling benci orang Arab Saudi. Kalaupun kita berilmu, kalau udah merokok memang langsung direndahkan. Ya. Jadi ada salah satu ulama yang mencemoohkan dia ketika meninggal Syekh Yasin Al-Fadani wafat. Maka barulah tahu orang itu kehebatannya. Karangan-karangan dia dimunculkanlah pula oleh murid-muridnya ini semuanya. Tentang semua mutafannin, semua ilmu. Bahkan ilmu qiraat pun ada. Menyosal ini Syekh yang mencemoohkan ini. Ilmu qiraat pun ada. Bahkan ilmu falak pun ada. Saya ada kitabnya yang koci, ilmu falak. Ilmu falak ada kan Ustaz kan? Syekh Yasin Al-Fadani. Ilmu falak pun ada dia. Hebat. Ya, bahkan ulama-ulama dulu rupanya sehebat mana pun dia, kalau tak ada karangannya usul fikih maka dianggap tak hebat. Maka Syekh Yasin Al-Fadani ada mengarang usul fikih dan kitabnya itu satu hilang, kata khalifahnya itu tah ke mana waktu meninggal dia itu, belum sempat dicetak, hilang, ya. Satu lagi sudah dicetak, ya. Bahkan dia termasuk menghasiahkan Waraqat kalau tak salah, ada hasiahnya di waktu di Mustafawiyah. Kami ada sebagian kawan-kawan yang punya hasiahnya, kawan-kawan yang ada saudara dia, yang abang-abang dia yang sekolah di Arab. Jadi ulama-ulama kita dulu itu bukan hanya satu ilmu saja, ya. Jadi menyosal Syekh yang mencemoohkan dia ini, ternyata ini bahar, lautan dalam ilmunya cukup. Ya. Syekh-syekh dari Maroko, begitu hebatnya Maroko itu dengan ilmu hadis. India, begitu hebatnya India dengan ilmu hadis. Harus datang kepada dia. Maka dia digelar dengan musnid dunia. Musnid dunia. Apa? Sanad yang paling tinggi internasional, kita bilang begitulah. Musnid dunia. Yang ini dapat saya dari siapa? Guru kami Dr. Habas di Syria. Waktu itu dia cerita ada orang Indonesia, dia bilang bercerita, dia guru sirah kami, guru sejarah, guru sirah nami. Ada orang di Indonesia Al-Fadani, dia digelar dengan musnid dunia. Ya, gelar itu bukan dari orang kita, dari gelar itu dari orang Arab. Jadi oleh sebab itu Imam Syafi'i memang tak mustahil bahwa Imam Asma'i itu mengambil syair tentang syair-syair qabilah Huzail, ya, daripada Imam Asy-Syafi'i. Oke, baiklah kita teruskan. Tsumma rahala ila al-Yaman wa akhadha an Mutarrif ibn Mazin wa Hisham
wa Hisam bin Yusuf al-Qadi wa Amr bin Abi Salamah wa Yahya bin Hassan thumma rahala ila al-Iraq wa akhadha an Waqi' ibn al-Jarrah Oke, sampai situ saja dulu. Kemudian dia berpindah atau rohala ini berpindah musafir ilal Yaman, ke Yaman, dan dia mengambil ilmu dari wa akhadha an Mutarrif, dari Mutarrif bin Mazin dan Hisham bin Yusuf al-Qadi, seorang qadi, wa Amr bin Abi Salamah, dan juga mengambil daripada Amr bin Abi Salamah dan Yahya bin Hassan. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Irak dan dia mengambil ilmu dari Waqi' bin al-Jarrah. Jadi guru Imam Syafi'i Waqi' ini yang terkenal, kita selalu mendengar syairnya, sakautu ila Waqi'i su'ahibbi, aku mengadukan kepada Waqi' guruku tentang lemahnya hafalan, buruknya hafalanku atau lemahnya hafalan. Wa arsadani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan Waqi' guruku itu menyarankan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya. Maka cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat, karena maksiat itu tertutup cahaya. Itu tentang Waqi', ada syairnya, syair Imam Syafi'i. Wa Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani faqihil Iraqi, dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani faqihil Iraqi. Tentunya ini sahibi Imam Abi Hanifah. Ya, kalau disebut Muhammad bin Hasan as-Syaibani, ini termasuk periwayat dari pendapat Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi. Wa Hammad bin Usamah, dan Hammad bin Usamah, wa Ayyuba bin Suwaida ar-Ramli, ya, dan Ayyub bin Suwaid ar-Ramli, wa Abdul Wahhabi bin Abdul Majid, dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid, wa Ismaila bin Ulayyah, dan Ismail bin Ulayyah. Wa allafa kitabahu al-Hujjata, dan di sanalah, artinya di Irak lah, Imam Syafi'i mengarang kitabnya Al-Hujjah. Wa jama'a fihi madhhab al-qadimah, dan mengumpulkan Imam Syafi'i pada kitab Al-Hujjah itu mazhab dia yang qadim. Mazhab qadim itu mazhab yang ketika di Irak. Wa akhadha anil Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun kal Imami Ahmad wal Imami Abi Thawr, dan mengambil dari Imam Syafi'i ketika di Irak itu mazhabnya diambil oleh imam-imam yang besar seperti Imam Ahmad. Tentunya Ahmad bin Hanbal ini pengasas mazhab Hambali, berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini mengambil mazhab sebahagian mazhab qadim Imam Syafi'i yang di Irak itu. Kal Imami Ahmad, seperti Imam Ahmad, wal Imami Abi Thawr, dan Imam Abi Thawr. Thumma tawajjaha ila Misra wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masaili. Kemudian dia menuju ke Mesir. Wa taghayyara ijtihaduhu, dan berubahlah ijtihadnya ketika di Mesir. Fi katsirin minal masail, pada kebanyakan dari masalah-masalah. Faraja'a an aqwadihil qadimati wa assasa madhhabahul jadida. Maka dia
rujuk. Apa rujuknya? Menarik balik ya, dari pendapat-pendapatnya yang lama. Itulah mazhab qadim ketika di Irak. Wa assasa madhhabahul jadida, dan dia mengasaskan membuat mazhab yang baru namanya mazhab al-jadid ketika di Mekah. Kalau tak salah hanya yang diambil sekitar 12 permasalahan saja. 12 permasalahan yang masih difatwakan mazhab mazhab qadim. Salah satunya adalah waktu maghrib ya. Waktu maghrib. Kalau waktu maghrib menurut mazhab qadim, mazhab jadid, habis azan, qomat, kemudian sembahyang ba'diyah, sembahyang maghrib fardu, kemudian ba'diyah habis waktunya. Itu mazhab jadid. Jadi tidak dipakai mazhab qadim. Sampailah muncul syafaq ahmar. Masuknya waktu isya, masih ada kira-kira kalau tak salah berapa itu? Dari sekarang ni kita azan berapa? Tengah 7 ya. Tengah 7 kurang. Katakanlah tengah 7 sampai kira-kira tengah 8 hampir. Azan sekarang tengah 8. 1 jam. Coba kalau mazhab jadid sekejap saja. Salah satunya ada 15. Ada termasuk yang mengarang menjadi disertasi ya. S3 itu apa di sini? Disertasi. Kalau di Malaysia tesis, kebalikannya. Disertasi itu untuk S2. Oke, disertasi S3-nya Syekh bekas ketua MUI Sumatera Utara, Syekh Lahmuddin Nasution. Lahmuddin Nasution ada bukunya kalau tak salah mazhab Imam Syafi'i di antara qadim dan jadid. Itu adalah hasil daripada tesisnya. Tapi tengok ada buku tebal waktu saya di Syria ya, karangan orang kita ya, karangan Syekh namanya Allahumma shalli ala Muhammad, orang Betawi yang mengambil S1, S2 dan S3-nya di Al-Azhar, dan dia selevel seumur dengan Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya hampir mirip dengan tesis ataupun disertasi Syekh Lahmuddin tadi itu, Al-Imam Syafi'i baina madhhabai al-qadim wal jadid. Ala Syekh doktor orang Betawi, tapi dia lama-lama di Mesir. Setelah dapat S3, diplomnya saja kalau tak salah 8. Orang yang cukup hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa namanya? Nahrawi Abdus Salam. Ada di rumah disertasi begini. Disertasi. Paten Ustaz, kalau di fotokopi ada semua lengkap tentang Imam Syafi'i. Ada tabel-tabelnya dari mana Imam Syafi'i mengambil, dari sahabat mana, paten buku itu ya, namanya pun disertasi mesti lengkap ya. Jadi wallahu alam, saya pernah berbincang sama Pak Ramli, Profesor Ramli Abdul Wahid waktu dia datang ke Malaysia dan dia tinggal di rumah. Bagaimana ini Pak, sedang buku disertasi yang dulu sudah ada, itulah karangan Syekh Nahrawi Abdul Salam. Kenapa dibolehkan lagi dimunculkan disertasi kedua dan mirip-mirip? Jadi bilang Pak, apa pula Ramli ya, lain ceritanya, mungkin lain bahasannya. Jadilah bilang kalau. Karena ketika kita memilih judul itu memang jangan ada orang yang mendahului kita. Jadi buku kalau karangan Syekh Lahmuddin itu tak pada tebal. Tapi kalau karangan Syekh Nahrawi Abdul Salam, dia lama-lama di Mesir dan dia penyiar radio di Mesir. Setelah dia dengan bahasa Indonesia, penyiar radio di Mesir bahasa Indonesia. Kemudian balik dia ke Betawi, ke Jakarta.
dia tak berapa lama, ialah adalah mengabdi di pondok, dia diamanahkan sebagai mudir, tak berapa lama meninggal. Memang umur dia tak panjang, tapi orangnya jitu, sangat jitu, dan selevel seumur waktu itu dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika di Mesir, dan diplom. Kalau di sini apa namanya? Diplom ini begini, kalau kita di Arab mengambil S2 dan S3, S2 lah terutama, dia mesti sistemnya apa dulu? Apa namanya? Tidak ada langsung disertasi. Dia mesti ada kelas. Habis kelas itu ada gelar diplom. Bukan diploma, Bah. Lain diploma, lain diploma. Nah, kalau diploma itu sebelum S1 kan. Kalau diplom nih udah dokat-dokat hendak menulis tesis, tapi dia udah habiskan apa dia? Udah habiskan karena tidak ada istilah terus melompat ambil tulisan tesis saja, tidak ada. Tapi dia mesti menjalani dulu ujian-ujian apa semua dengan macam-macam. Jadi diplom 8 kalau tak salah. Syekh Nahrawi Abdul Salam nih, orang Betawi. Promosi. Ya promosi untuk judul. Tapi habis dari umpamanya usul fikih apa jurusan prodi usul fikih, diambilnya lagi ilmu nafsi. Ilmu nafsi ini apa? Apa namanya? Ilmu nafsi. Psikologi. Bukan tanggung-tanggung, psikologi. Diambilnya lagi tarbiyah, bagian pendidikan. Syekh Nahrawi Abdul Salam, Masya Allah. Tapi begitu mungkin apanya umurnya tak panjang, kemudian dia pun lama-lama aktif di apa namanya di Mesir. Baiklah, kita habiskan sedikit lagi. Dan sampai mana kita? Wa allafa kitabahu al-hujjah, ya sudah. Wa akhadha anil imam as-Syafi'i. Oke. Wa akhadha anil imam as-Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun kal imami Ahmad wal imami Abi Thawr. Dan mengambil dari Imam Syafi'i akan mazhabnya, mazhab yang qadim itu. Siapa mengambil itu? A'immatun kibarun, imam-imam yang besar. Diambil dari mazhab yang qadim. Karena murid Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa itu? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya kalau kita buka mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ada kadangkala mengambil dari mazhab qadimnya Imam Syafi'i dan Imam Abi Thawr. Thumma tawajjaha ila Misra wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail. Kemudian dia menuju ke Mesir, Imam Syafi'i, dan berubahlah ijtihadnya pada kebanyakan dari masalah. Faraja'a an aqwalihil qadimati, dan dia menarik balik dari pandangan-pandangan atau pendapat dia yang qadim, yang lama ketika di Irak. Wa assasa madhhabahu al-jadida, dan dia memunculkan atau menerbitkan, membuat satu mazhab, mengasaskan satu mazhab yang baru, itulah mazhab jadid. Wa amla kitabahul wa amla kitabahul ummah wa sannafa kadzalika ar-risalata fi usulil fiqhi, wa kana bihadhihi risalati muassisa ilmi usulil fiqhi wa fatiha maghaliqihi. Oke. Wa amla kitabahu, dia mengimlakan kitabnya. Artinya dibacakan Imam Syafi'i, ditulis oleh muridnya Al-Muzani, ya, kitab ditulis oleh muridnya. Wa amla itu mengimlakan kalau bahasa kita, atau mendiktekan, ya kan, kitabnya. Wa sannafa kadzalika, dan mengarang juga akan kitab risalah ketika di Mesir tentunya, fi usulil fiqhi, pada usul fikih. Wa kana bihadhihi risalah, dan adalah dengan kitab risalah ini maka Imam Syafi'i disebut muassis wadi' ilmi usulil fiqhi wa fatiha maghaliqihi, dan pembuka apa namanya kerumitan-kerumitannya, maghaliq. Kerumitan-kerumitan ilmu fikih ini, ilmu usul fikih ini dibuka oleh Imam Syafi'i.
Wa yu'tabarul Imam Syafi'i mujaddidal mi'atis saniyati al-qarnis sani, dan dianggap Imam Syafi'i itu sebagai mujaddid, yaitu pembaharu mi'atis saniyah, yaitu 200 tahun. Nah, setiap 100 tahun ada hadis Nabi mengatakan setiap 100 tahun akan ada mujaddid, pembaharu. Yang dimaksud pembaharu tentunya membersihkan balik syariat-syariat Allah itu kepada yang sebenarnya, ya. Kemudian tentunya memudahkan lagi orang untuk belajar. Nah, al-qarnis tsani itulah kurun yang kedua. Li'annahu jama'a baina ulumil hadisi wa ahli ra'yi, karena sesungguhnya Imam Syafi'i itu menghimpunkan di antara ilmu hadis dan juga ilmu ra'yi, pendapat ataupun pandangan. Jadi kalau disebut dengan Imam Syafi'i, dia menghimpun ahlul hadis dan ahlur ra'yi. Wa arsa qawaida ilmi usulil fiqhi, dan dia memperteguh kaedah-kaedah ilmu usul fiqih, idafatan ila tila'ihil wasi'i alal hadisi wa riwayatihi wa rijalihi wal qur'ani wa ulumihi wat tarikhi was syi'ri wal adabi wal lughati. Yaitu begitu juga idafatan ini apa eloknya, maknanya tambahan lagi, begitulah idafah, tambahan lagi kepada luasnya ilmu, ittila'i, luasnya ilmu Imam Syafi'i terhadap hadis dan riwayat-riwayatnya, dan juga rijal-rijalnya, sanad jalur-jalurnya, sanad-sanad. Wal Qur'ani wa ulumihi, dan Quran dan ilmu-ilmunya. Wat tarikh was syair, dan juga sejarah dan juga syair-syair. Wal adabi wal lughah, adab tuh ibaratnya apalah itu adab, kok bahasa kita adab kan. Wal lughati, dan bahasa. Wa wara'ihi wa taqwahu wa zuhdihi fid dunya, wa tuwfiya rahimahullah bil qahirati sanata arba'ah wa mi'ataini wa arba'ah lil hijrati, mi'ataini wa arba'ah lil hijrati. Dan juga tentunya kewarakan Imam Syafi'i dan takwanya, begitu juga zuhudnya, ya, fid dunya, pada dunia. Dan wafatlah Imam Syafi'i rahimahullah di Kairo pada tahun 204 Hijrah. Qad qala anhu al-Imam Ahmadu, sesungguhnya telah berkata tentangnya oleh Imam Ahmad, kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil badan, fahal tara li hadaini min fahal tara li hadaini man khallafa aw anhuma min iwadin. Tunggu ya. Fahal tara li hadaini min khalfin aw anhuma min iwadin. Min, ya, bukan man. Fahal tara li hadaini min khalf, apa berbaris itu lamnya itu, patah, min khalafin aw anhuma min iwadin, ya. Adalah Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia, wa kal afiyati lil badan, begitu juga seperti kesehatan, keselamatan bagi jasad, badan kita.
Fahal tara li hadaini min khalafin, maka adakah engkau melihat bagi yang dua ini min khalafin au anhuma min iwadin? Apa ini min khalafin? Eloknya artinya. Adakah engkau melihat bagi yang dua ini min khalafin? Khalaf ini pengganti juga, sama. Khalifah kan. Au anhuma min iwadin. Ada tak yang bisa menggantikan posisi matahari dan afiah itu bagi badan? Ada kan? Tak ada lah. Ya. Nah, kalau tak ada matahari, gelap gulita lah dunia ini, tak ada siangnya lagi. Kalau badan yang hebat manapun, kalau dia tak sehat, sakit, penyakitan, tak ada gunanya. Kira-kira begitulah. Fahal taro min hadaini min khalafin au anhuma min iwadin. Adakah kamu tengok, kamu dapat lagi pengganti bagi yang dua ini? Wa qala rahimahullahu kana al-fiqhu kuflan ala ahlihi hatta fatahahu Allahu bis-Syafi'i. Wa qala aidan, siapa yang berkata ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala aidan rahimahullah, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal juga perkataan yang kedua. Kana al-fiqhu kuflan, adalah ilmu fikih itu kuflan, terkunci, ala ahlihi, atas ahlinya, bukan atas penuntut ilmu, atas ahlinya terkunci. Kenapa? Kuncinya apa? Kunci ilmu fikih itu adalah usul fikih. Siapa yang mengasaskannya? Imam Syafi'i. Walaupun ilmu usul fikih itu sudah ada sebelum-sebelumnya, Pak. Jangan anggap tak ada, tapi menyusunnya, mentertibkannya, menyusunnya, ini yang disebut dengan wadi'uhu, yang meletakkan dasarnya, ya. Sama dengan ilmu nahwu. Ya, siapa wadi'nya? Abul Aswad ad-Duali, atas perintah dari Imam Ali karramallahu wajha. Tapi apa kata ada ilmu nahwu sebelum itu? Ada. Tapi disusun, setiap isim itu begini, setiap mubtada itu kira-kira begitulah. Susunan-susunan kaidah-kaidah itu bukan tanggung-tanggung itu. Sehingga kita mudah sekarang, ya. Nah, kalau mubtada itu marfu' kan dirafa'kan, ya. Begitulah seterusnya. Kanal fiqhu kuflan, adalah ilmu fikih itu sebelum Imam Syafi'i kuflan. Apa kuflan? Kunci, terkunci, ala ahlihi, atas ahlinya, hatta fatahahullahu bis-Syafi'i, sehingga Allah membukakannya kunci itu dengan perantara Imam Syafi'i. Sebenarnya tidak keterlaluan lah kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang demikian. Ya, artinya sebenarnya bukanlah tak ada yang tahu waktu itu, tapi lebih mudah orang setelah diasaskan Imam Syafi'i adanya kitabnya Ar-Risalah tentang usul fikih, maka inilah menjadi panduan, menjadi dasar metodologi yang dibawakan oleh ulama-ulama seterusnya. Wa qala fihi al-Imam Abu Zur'ah, dan berkata fihi padanya, pada Imam Syafi'i itu, oleh Imam Abu Zur'ah, ma'a'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli al-islami minas Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhum. Ma'a'lamu ahadan a'zama minnatan itu, tidak ada yang paling alim, seseorang yang lebih besar kurniaan atas penduduk Islam selain Imam Syafi'i. Artinya apa? Jasa-jasa Imam Syafi'i ini terhadap Islam itu cukup hebat. Tentunya oleh sebab itu, kalau ada orang menghina imam kita, Imam Syafi'i, sebenarnya bukan imam kita saja. Mazhab apa?
mazhab Ahmad bin Hambal, siapa imamnya? Dia berguru dengan Imam Syafi'i. Sebenarnya yang empat ini berputar, mengambil, saling mengambil. Mereka tidak ada sama saling mencaci memaki, tak ada. Rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhum. Semoga Allah merahmati akan mereka dan juga meridai daripada mereka.